Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tawassalna bi jahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi jahi Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif wa jami'il awliya was sahada was salihin. Para sahabat ikhwan fillah, kali ini saya akan mengomentari tentang beberapa pendapat Rudi Yohanes yang sedang berdialog dengan seorang mu'allaf, yaitu Pendeta Dance. Nah, Pendeta Dance ini adalah seorang mu'allaf baru. Beliau adalah baru saja memeluk Islam karena menemukan sebuah ajaran Yesus yang membuat dia harus memeluk agama Islam. Seperti itulah yang diklarifikasi oleh Bapak Dance ini, Bapak Pendeta, bekas mantan Pendeta Dance ini. Nah, di sini saya akan mengklarifikasi atau bukan mengklarifikasi, tetapi saya akan menjawab tudingan-tudingan Rudi Yohanes gitu terhadap Islam. Nah, di dalam karena dialog ini Rudi Yohanes membandingkan dengan Islam, maka terpaksa saya pun harus berkomentar, harus mengomentari apa yang Pak Rudi katakan. Pak Rudi mengatakan diantaranya adalah firman menjadi manusia, terus kemudian tentang logikanya yang mengatakan ketika manusia itu berbicara melalui HP dan seterusnya, terus kemudian tentang satu kesatuan dan seterusnya. Untuk itulah nanti setelah Bapak Rudi Yohanes ini setelah Bapak Rudi Yohanes ini menyampaikan, maka setelah itu insya Allah saya akan menanggapi pernyataan yang dibawakan oleh Pendeta Rudi Yohanes ini. Yuk kita saksikan bagaimana amburadulnya tentang konsep-konsep di dalam ajaran Pak Pendeta Rudi Yohanes. Selamat menyaksikan. Sekarang kalau kita berbicara tentang ketuhanan Yesus ya, saya tadi ternyata Bapak ini sudah mulai terkontaminasi tentang kursi dan bangku. Kenapa sih Bapak dari Kristen tapi tidak ada ilmunya yang baru, malah memakai ilmu mereka? Pada mulanya adalah kursi bersama dengan bangku. Itu tidak bisa dijadikan acuan. Yang bisa dijadikan acuan yang ada di dalam diri kita. Ya, kenapa dibilang pada mulanya adalah firman, bahwa Yesus itu mula-mulanya firman? Kenapa dikatakan aku adalah ciptaan mula-mula? Kalau kita melihat dari kitab suci orang Kristen itu, Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara tentang Bapa di sorga ya. Kejadian 1 ayat 2 berbicara tentang roh Bapa. Kejadian 1 ayat 3 itulah firman. Kan dibilang berfirmanlah Allah. Kenapa dibilang ciptaan? Karena firman itu keluar dari dalam Allah. Ingat ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang firman itu adalah jadilah terang, itu firman. Kalau terang itu adalah objeknya yang sudah terjadi. Jadi orang banyak dikiranya terang itu firman. Bukan, berfirmanlah Allah, itunya yang firman. Maka dikatakan dia ciptaan mula-mula. Kalau kalian mampu nanti Pak Dens, coba gali lebih dalam lagi. Tanya dulu kepada sesepuh muslim ya, tanya Pak. Firman Allah itu berada di luar Allah atau di dalam Allah? Bilanglah. Ketika Allah hadir, firmannya sudah ada bersama-sama dia atau enggak? Tanyakan. Nanti saya ajarin Pak Dens kalau ada waktu. Pernah saya WA itu yang Salom ya, 1199 belakangnya. Kita diskusi saja. Kemudian, bagaimana tentang ketuhanan Yesus? Ya, terima kasih, besarkan dulu gambar saya ya. Tujuannya apa? Saya mau ngajarin Pak Dens ini juga. Sebentar ini, mana tadi? Mudah-mudahan dia nangkap ya, mana ya? Oh ini sorry. Nah, ini.
lihat ke layar Pak Dens. Sekarang Pak Dens ini aku lihat tidak ada gambarnya. Yang ku dengar hanya suara. Kemudian ku bilang, halo Pak Dens. Nah, kan begitu. Kenapa aku membilang suaranya itu Pak Dens? Karena suaranya itu keluar dari Pak Dens. Karena suara itu sedang bersama-sama dengan Pak Dens. Maka suara itu adalah Pak Dens. Semoga paham ini dulu yang paling gampang. Itulah menjelaskan sudah praktek yang ada di depan mata dan sudah juga ini. Kemudian Pak Des menampilkan wajahnya. Apa yang terjadi di situ adalah Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Kemudian Pak Des memutus citranya. Yang tadi hanya suara, memutus suara, sekarang memutus citranya. Dan nampaklah gambarnya Pak Des. Apakah Des mumet? Itu kok mumet? Mumet kok, sorry. Kok mumet pula? Apakah Pak Des mumet ini adalah daging? Tidak, dia digital. Yang aslinya mana daging? Semoga paham Pak Des. Apakah mereka ada dua secara materi? Mereka dua. Apakah mereka adalah satu? Ya, mereka satu kesatuan. Apa yang diucapkan digitalnya Pak Des, itulah yang diucapkan dagingnya. Berasal dari dagingnya itu semua sumbernya. Tetapi mohon diingat, perumpamaan yang saya katakan ini bukan berarti saya Tuhan. Ingat ya? Jadi jangan dipaksakan juga nanti ya. Nah, sekarang kalau mengenai etimologi ini segala macam, kami tak urus dengan etimologi. Yang kami urus adalah fakta bahwa Yesus dikatakan dia adalah juru selamat. Dan di perjanjian lama dikatakan juru selamat itu hanya Tuhan, titik. Gak ada yang lain. Itu. Jadi kami tidak mau terjebak dalam ini. Meskipun itu kan menurut kalian, kalau kami gali nanti tidak seperti itu ya. Oke, silakan Pak Den, itu yang saya bisa sampaikan. Silakan. Nah, begitulah pernyataan dari Pendeta Rudi Yohanes ini ketika berdialog dengan Bapak Dance, dengan mantan pendeta. Mungkin Rudi Yohanes terlalu banyak memaparkan tentang konsep-konsep, bahkan membandingkan antara Islam dan kekristenan. Padahal Pak Dance ini adalah seorang yang baru saja mualaf, jadi belum begitu banyak mengenal atau mempelajari tentang Islam. Jadi maklumlah kalau keterangannya itu agak sedikit seperti konsep-konsep di dalam kekristenan, karena memang Pak Dance ini baru saja mualaf gitu. Nah, saya akan tanggapi tentang pernyataan Rudi Yohanes. Kan di dalam Rudi Yohanes mengatakan awalnya bukan seperti yang Rudi Yohanes gambarkan seperti itu. Ketika firman pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, itu yang terjadi di dalam itu yang tertulis di dalam Yohanes, kitab Yohanes kan seperti itu. Nah, di dalam kitab Yohanes di situ di dalam kitab Yohanes pasal 1 nomor yang 1 itu belum menjadi apa-apa. Artinya firman itu bersama-sama dengan Allah, itu seperti itulah di dalam konsep kekristenan gitu. Namun di nomor 14-nya itu dikatakan firman telah menjadi manusia. Nah, di ayat inilah kemudian yang muncul bermasalah. Nah, ketika firman menjadi manusia, maka ini tidak bisa manusia itu dikatakan sebagai Tuhan. Karena firman itu memang menjadi sesuatu gitu. Contohnya gini, firman menjadi kitab suci, firman menjadi alam semesta, firman menjadi laut dan seterusnya. Itu semua tidak bisa dikatakan alam semesta ini sebagai Tuhan. Walaupun alam semesta ini berasal dari firman gitu loh. Tidak bisa gitu. Begitu juga Yesus. Walaupun Yesus ini adalah berasal dari firman, tapi tidak bisa Yesus dikatakan Tuhan. Karena di sini Yesus ini mengandung sebuah proses gitu. Segala sesuatu yang berproses tidak layak atau tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Ketika ada kalimat menjadi, ini adalah sebuah proses. Seperti itulah pernyataan Pak Rudi Yohanes ini menurut saya sangat janggal sekali ya. Terus kemudian Pak Rudi ini mengatakan tentang gambaran di HP. Misalkan gini, Pak Rudi ini berbicara kepada saya,
kepada saya melalui HP dan kemudian saya mengatakan, "Hei Pak Rudi, Pak Rudi, Pak Rudi." Nah, namun Pak Rudi lupa bahwa HP itu hanyalah sebuah media. HP itu bukan Pak Rudi. Jadi tidak bisa HP itu dikatakan Pak Rudi. Kalau misalkan HP ini adalah Pak Rudi, maka itu orang itu sesat. Seperti itu juga Yesus. Ketika Yesus menyampaikan firman Allah, maka Yesus ini tidak bisa dikatakan Tuhan itu sendiri. Tidak bisa. Yesus ini hanya media. Media menyampaikan kepada orang lain gitu loh. Tidak bisa dikatakan Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Tidak bisa. Kenapa? Sebagaimana yang Pak Rudi analogikan tadi. Ketika saya berbicara dengan Pak Rudi di dalam HP dan Pak Rudi muncul di dalam HP. Bukan berarti HP ini adalah Pak Rudi. Bukan. Jadi orang yang mengatakan HP ini adalah Pak Rudi. Maka orang itu adalah sangat tersesat gitu loh. Karena apa? Ketika HP ini dianggap Pak Rudi, maka orang itu akan mengatakan ketika HP ini ditaruh di sini, oh Pak Rudi lagi ditaruh di atas meja. Satunya lagi, oh Pak Rudi lagi dicas. Seperti itulah anggapannya kalau mengatakan HP itu adalah Pak Rudi itu sendiri. Seperti itulah. Oh Pak Rudi ini lagi dicas, seperti itu. Padahal konteksnya, walaupun Pak Rudi menyampaikan sesuatu melalui HP, HP ini hanya media. Nah media ini tidak bisa dikatakan orang yang menyampaikan, tidak bisa. HP ini adalah sesuatu yang yang medianya. Jadi tidak bisa HP ini dikatakan Pak Rudi sendiri yang dipegang saya, tidak bisa. HP ini adalah ciptaan gitu loh. HP ini adalah buatan gitu loh. HP ini adalah buatan. Tidak bisa buatan ini dikatakan Pak Rudi sendiri. Tidak bisa buatan ini adalah sama dengan yang membuatnya, tidak bisa. Begitu juga Yesus. Yesus ini adalah berproses dari kandungan Maria, kemudian dilahirkan kecil, netek dan seterusnya hingga menjadi dewasa, besar dan tumbuh dan seterusnya. Ini semua adalah proses. Segala sesuatu yang berproses tidak layak untuk dijadikan Tuhan gitu loh. Jadi Yesus makanya di sini media itu kalau di dalam istilahnya itu disebut utusan. Jadi utusan itu jangan pernah dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Nah ketika misalkan ada konsep di dalam kekristenan, di dalam anggapan Pak Rudi bahwa misalkan gini, Pak Rudi mengutus dirinya sendiri, ya, seperti itu misalkan. Gimana ceritanya mengutus dirinya sendiri gitu loh? Misalkan gini, Pak Rudi berbicara dengan saya melalui HP, itu bukan mengutus dirinya sendiri, tetapi Pak Rudi atau melalui media HP ini berbicara kepada saya. HP ini kemudian yang menyampaikan ke saya, karena saya punya HP, maka saya bisa mendengar Pak Rudi. Maka tidak bisa HP ini dikatakan bahwa HP ini Pak Rudi, tidak bisa, karena HP ini hanya menyampaikan apa yang Pak Rudi katakan, gitu loh. Jadi HP ini bukan Pak Rudi. HP ini bukan Pak Rudi karena HP ini adalah hanya media seperti itu. Nah, ketika Pak Rudi mengatakan, "Oh, itu saya yang mengutus Pak Rudi itu sendiri," gitu. Itu adalah pemahaman yang salah karena HP bukan Pak Rudi. Nah, ketika HP dianggap sebagai Pak Rudi, maka ketika HP saya misalkan HP itu jatuh, maka dikatakan, "Oh, Pak Rudi sedang jatuh." Nah, seperti itu. Kalau menganggap HP itu sebagai Pak Rudi itu sendiri. Nah, disinilah letak keamburadulnya keyakinan Pak Rudi sebagai seorang pendeta, sebagai seorang Kristen gitu. Nah, ketika contohnya gini, ketika misalkan Pak Dance berbicara dengan Pak Rudi melalui HP. Melalui HP ada gambarnya, ada seterusnya. Jadi jangan mengira HP itu adalah Pak Dance itu sendiri, jangan. Kalau Pak Rudi mengatakan HP itu sebagai Pak Dance itu sendiri, maka ketika HP-nya dicas, Pak Dance lagi dicas, seperti itu. Jadi Pak Dance adalah Pak Dance, HP adalah sebagai media. Artinya di sini
Artinya di HP-nya itu sebagai perantara agar memudahkan orang berkomunikasi dengan Pak Dance. Seperti itu. Yesus itu hanyalah utusan Tuhan gitu loh. Manusia biasa Yesus ini. Hanya utusan Tuhan agar supaya manusia itu mengetahui tentang ajaran Tuhan. Seperti itu. Jangan pernah menuhankan Yesus. Karena jika menuhankan Yesus itu adalah sebuah kesesatan. Sama aja menganggap HP sebagai Pak Dance itu sendiri. Seperti itulah. Disitulah mungkin yang perlu Pak Rudi pahami gitu loh. Nah, perbedaannya di sini ketika dalam Yohanes 1, Yohanes pasal 1 nomor yang 1 itu kan dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sebenarnya di sini ini belum artinya firman itu kan sifat. Firman itu adalah sifat karena firman itu adalah kalam. Gitu loh. Sebenarnya ini sifat Allah, artinya melekat pada diri Tuhan itu sendiri firman itu. Nah, di dalam kitab Bible, di dalam keyakinan Pak Rudi ini beda. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Nah, kemudian ketika firman menjadi daging, maka daging itu tidak bisa dikatakan Tuhan itu sendiri gitu loh. Daging yang bernama Yesus ini tidak bisa dikatakan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Daging itu hanya media agar supaya firman Allah ini disampaikan kepada orang lain seperti itu. Nah, di sini disebut dengan utusan. Gitu. Seorang utusan ini tidak bisa dikatakan Tuhan itu sendiri gitu loh. Jika ada yang menuhankan daging, jika ada yang menuhankan Yesus, itu sama aja, itu menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ingat ini. Jadi siapa yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan? Entahlah, wallahualam. Siapa yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan? Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itulah yang perlu semua ingat gitu loh, termasuk Pak Rudi ini seperti itu. Yuk, bagaimana ucapan Pak Dance ini kepada Rudi Yohanes? Oke, seandainya saya memiliki ide, lalu saya berkata, dan kata-kata saya itu akan hilang percuma kalau tidak ada yang menulis. Mengerti nggak? Ketika kata-kata saya tulis, terciptalah buku. Apakah tulisan itu adalah dan jemu? Tidak, itu hanya tulisan.
Nah, begitulah perbincangan antara seorang pendeta Rudi Yohanes bersama dengan mantan pendeta Dance Momak. Dance Momak ini adalah seorang pendeta bukan pendeta kaleng-kaleng ya, karena memang dari utusan kekristenan dia itu diutus sebagai perdamaian dunia gitu loh. Seperti itulah, bukan pendeta kaleng-kaleng, pendeta Danca ini. Itulah kemudian setelah mempelajari tentang kitabnya sendiri, tentang Bibelnya sendiri, maka pendeta Danca ini kemudian menemukan ajaran-ajaran Yesus yang mengharuskan Bapak pendeta ini memeluk agama Islam. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai agama Kristen. Juga Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seperti itulah. Untuk itulah kemudian Bapak Dance ini bersyahadat dan memeluk agama Islam. Itulah sekelumit tentang pendeta Dance, mantan pendeta Dance. Untuk itulah kemudian Rudi Yohanes ini ingin berdialog dengan seorang mu'allaf ini. Sebenarnya kalau memang mau Pak Rudi ini kalau memang berdialog tentang konsep Tuhan di dalam Islam dan kekristenan, seharusnya berdialog dengan orang-orang atau umat Islam yang memang menguasai sudah Islam gitu loh. Tetapi kalau hanya ingin bertanya masalah keislamannya, kenapa masuk Islam, maka boleh saja Pak Rudi berdialog dengan Bapak Dance. Kenapa bisa Islam? Seperti itulah. Karena Pak Dance ini baru saja memeluk agama Islam. Seperti itulah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sebagai pelajaran, agar supaya kita tidak terjebak dengan konsep-konsep yang dimainkan oleh orang-orang di luar Islam. Terima kasih, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.